Halo, nama saya Paris Sasan. Hari ini saya di teman bicara di komunitas teman baca. Hari ini saya membawakan sebuah lagu berjudul Gasoline. Enjoy. The more you go, the more you find out. I've got a flat tire and gasoline run out. Oh, down the street, people got burning, ears catch a voice. Where are you headed? The more you go, the more you find out. Oh, papers on the desk, and very well dressed men, looking for an occupation in some strange land. Oh, down the street, people got burned, ears catch a voice. Where are you headed? The more you go, the more you find out. Packing my bag when I'm checking my leaves. I turn the right on and I'm ready for work, yeah. Oh, down the street, people got burning, ears catch a voice. Where are you headed? The more you go, the more you find out. Pull it over to the side of the street. Sometimes it's good to have nothing to bring. Pull it over, gotta get some gasoline. Man, might be tired, you know I'll never quit. Gasoline, that's all that I need. Gasoline, that's all that I need. Gasoline, that's all that I need. Oh, pull it over to the side of the street. Sometimes it's good to have nothing to bring. Pull it over, gotta get some gasoline. Man, might be tired, you know I'll never quit.
Terima kasih. Wis, Paris Hasan, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, kayak gini. Sedikit deg-degan karena tumben. Adi, gimana Paris? Kegiatan sehari-hari ini? Sehari-hari ya kerja, main musik, Iya. ngurus bayi. Oh, udah jadi ini ya sekarang ya. Good father. Amin. Jadi Paris, saya sedikit merasa merasa wow banget gitu karena bisa kedatangan salah satu musisi Lombok tuh, gokil sih emang. Jadi Paris Hasan, bisa kenalin dulu nggak sih? Nama saya Paris Hasan, saya dari Mataram, terus saya seorang pekerja visual, saya juga bermusik. Ada lagi apa? Selain bermusik, visual juga Ya. kan, visual seperti gambar-gambar, Ya. kan. Selain itu kesibukan yang lain kira-kira apa? Yang lain sepertinya cuma dua itu ya, dua itu aja. Bagian besar ya. Oh, oke. Selama quarantine juga kayak gitu juga. Ya, Gambar, ya, musik kayak ya, gitu ya, ya. gambar. Di rumah aja Ya. kan. Apalagi masa sekarang Ya. lagi ini corona juga. Corona. Kita jadi ngomongin corona. Oke, lupain soal corona, balik lagi ke profile dari single-single yang tadi dibawakan di sih, coba menerka-nerka gitu. Kayak gimana ya, kayak gasolin. Kenapa harus memakai gasolin? Kenapa nggak pakai pertama atau apa gitu? bensin atau Iya. bensin eceran mungkin gitu kan? Saya secara tidak direncanakan, saya suka bermetafor. Metafora. Oke. Metafora. Jadi kalau saya bercerita di sebuah lagu, saya senang memakai metafora. Kenapa pakai gasolin? Karena di lagu itu benda itu ada di cerita itu. Oh, oke. Nah, Siap. Suatu hari saya pergi berangkat kerja, terus bensin saya habis, terus pernah ban saya bocor, terus ada seseorang yang nolongin saya, didorongin lah, terus itu hal sederhana tapi yang membuat saya itu menjadi chemistry tersendiri yang Iya. itu padahal itu cukup sederhana juga. terciptanya lagu ini karena ini terjadi kalau di tempat kelahiran saya mungkin nggak begitu gimana ya, tapi itu waktu saya merantau. Oh, oke. Ya. Itu Di pas Jogja. perantauan Ya, berarti lagi nggak kenal nge-rap siapapun ya kan. Wow. Terus ada orang yang nolong, terus saya aduh terima kasih. Oh, itu jadi kayak gimana gitu, kita lagi ngebutuhin pertolongan, Ya. tiba-tiba wow datang ini Ya. itu luar biasa ya. Kalau menurut saya sih gasolin kayak lagu ini, saya juga sering juga ngerasain hal kayak gitu. Iya. Kalau Hal- lagi hal- ini kan lagi nonton, tiba-tiba ada ini ya. Ya. Itu bisa jadi lagu juga, ternyata keren juga. Tapi Kenapa? saya menyerahkan kepada teman-teman pendengar untuk menafsirkan sendiri, boleh terserah. Oh, oke. Saya biarkan itu menjadi bagian dari siapapun. Oh, siap. Biarkan Berarti seperti apa, nggak masalah. itu bebas direpresentasikan ke orang. Karena pesannya di situ adalah pesannya jalan terus, nggak usah menyerah. Oke. Wow. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak yang kita temukan. Itu satu baris dari lagu itu. Wow, gokil. Oke, di single lainnya ada yang setahu saya Skiffle and Blues. Skiffle and Blues, ya. Nah, itu saya cukup kayak bertanya-tanya gitu dalam diri saya, kenapa Skiffle and Blues? Apa yang dimaksud dari itu? Skiffle itu adalah sebuah ya let's say genre ya. Ya, genre musik. Tahun sekitar 40-50 saya nggak tahu. Tapi saya lihat video itu memainkan musik skiffle dan tahun segitu. Oke. Waktu itu gitarisnya Led Zeppelin. Mm-hmm. Ya, musik skiffle itu musik yang dengan alat musik sederhana. Ada yang pakai washboard. Oke. Buat Itu nyuci kayak- itu. Oh. Papan buat nyuci. Iya. Itu dikat
gitu. Wah, itu bisa juga ya. Ada yang pakai lonceng yang dibating gitu. Oh, berarti Pakai- genre skiffle ini hal-hal yang sederhana Iya, bisa dijadikan iya. sebuah musik. Tapi tetap ada gitarnya. Gokil ya. Oke. Saya juga sempat merepresentasikan seperti yang Pak Rita dibilang, semua orang bisa merepresentasikan lagu saya kan, Ya, boleh. seperti itu. Tentu saja. Nah, saya sempat dengar lagunya dan saya representasikan yang lagu Skiffle and Blues ini kayak berasa ini Faris Hassani sedang kebingungan mencari genre kah atau gimana. Iya. Yang saya representasikan seperti itu. Iya. Kira-kira gimana itu? Apakah benar representasi saya seperti itu? Saya nggak mau mengkultuskan sesuatu dari saya. Something between skiffle and blues. Skiffle seperti tadi yang saya jelasin, blues seperti yang kita tahu. Saya berdiri di tengah-tengah itu. Oke, berarti saya masih menikmati blues, saya masih menikmati skiffle ini gitu. Oh, seperti itu. Wah. Ya. Oke, berarti non block lah istilahnya. Bukan non block juga. Jangan mengkotakkan diri biar nggak stuck. Oh, siap. Gokil. Lagu berikutnya berapa lagu yang udah tercipta betul ini saya belum tahu. Ada sekitar 10, tapi saya masih memilih dan memilah yang mana yang mantep buat Oke. dimasukin rekaman. Yang setahu saya lagunya Faris Hassan cuma 3, Gasoline, Skiffle and Blues sama Apple and Snake. Nah, Ya. ya setahu saya apa cuma yang 3 ini aja baru Nah, kalau dirilis. kalau dulu yang sering saya bawain malah Gasoline, Hillbilly Feel, sama Gramophone. Oh, Gramophone. Alat musik yang pemutar CD yang ada corongnya tuh. Oh iya, tahu. Sebelum ke Gramophone, saya pengen tahu Apple and Snake ini kayak gimana. Itu langsung kayak apa ya, kepikiran itu kayak ceritanya Nabi Adam gitu sama yang Amel itu ya. Apa terinspirasi dari sana gimana itu coba? Iya. Saya terinspirasi dari cerita itu. Oh, siap. Pesan langsung ke pesannya. Pesannya itu kita di kehidupan sehari-hari tuh jangan mudah terkena dengan iming-iming, dengan godaan. Saat kita di tengah jalan menuju sesuatu, saat kita bekerja atau apapun berkesenian, kita saat itu sedang mengejar tujuan kita, terus di tengah jalan ada yang godaan, ada ancaman, ada iming-iming sesuatu. Oke. Sini aja nih, di sini lebih ini, jangan di situ. Oh, siap. Kan kayak cerita yang tadi itu. Berarti kita gimana sih kita mengikuti arah hati kita, Ya. mengikuti hati Ya. kita, apa kata hati kita gitu. Ya. Oh, Percaya keren diri. ya. Di apa namanya, Apple and Snake. Apple and Snake ini apa ya? Maksud saya lagunya itu lebih ke arah imajinasi apa lebih ke diri sendiri? Maksudnya untuk menyuarakan suara orang lain apa untuk Diri menyuarakan sendiri. diri sendiri, Ya. lebih diri sendiri. Tapi balik lagi kayak yang tadi itu Ya. berarti ya. Saya cuma mengambil pesan dari cerita tadi, bukan menjadikan cerita tadi jadi sebuah lagu. Oke. Bukan, saya hanya mengutip pesan dari situ. Terus saya gimana membuat relevan dengan kehidupan hari ini. Oh, siap. Jadilah itu. Oke. Ya. Ya, setelah Apple and Snake itu tadi apa? Gramophone ya. Gramophone. Nah, itu Gramophone itu saya jujur aja nggak pernah mendengar lagunya itu kayak gimana. Lebih Cuma- cinta. karena saya taunya lagunya yang sering dibawakan itu cuma 3 aja, dari yang Gasoline, Apple and Snake sama si apa namanya? Yang satu lagi Skiffle and Blues. Skiffle and Blues. Nah itu Ya. yang Gramophone itu bisa yang mungkin buat spoiler kali ya. Mungkin belum dirilis atau gimana, ini boleh kan? Semua belum dirilis. Oh, belum dirilis semua, Pak. Berarti ini kita eksklusif Iya. banget berarti ini Jadi mau saat mencari. ini sebenarnya on the way. Oh, di recording, Korea. ya. Oke. Sedang pengerjaan sebenarnya sekarang. Oh, sedang pengerjaan. Tapi dalam waktu dekat ini ada. Oh ya, insya Allah. Doain aja. Amin, kita doakan aja ya. Ya. Untuk ininya, setelah profil mengulik
single yang tadi saya agak sedikit ini, gimana sih perspektif secara estetika musik di Lombok ini? Wah, cukup berat juga ya. Iya, berat, bro. Cukup berat juga. Saya udah lama nggak menyaksikan fenomena itu soalnya. Wah. Ya, apalagi sekarang banyak teman-teman yang saya nggak tahu ya, ini Ah. dari kacamata saya. Banyak teman-teman yang lagi istilahnya tertidur. Tertidur. Ya. Tertidur dalam kayak gimana ini? Vakum lah, break lah. Vakum. Ya, vakum, break apa. Pokoknya jarang terlihat kalau dari kacamata saya ya. Mungkin di luar nggak tahu mereka action banget, saya nggak tahu. Tapi seperti itu. Seperti tidak ada energi ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke, saya juga Terutama saat ini. Oke. Saya juga melihat hampir kayak sama. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan ada generasi baru, Oh, iya, generasi betul. baru kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Iya. Karena kurang konsistensi atau apa sih kayak Konsisten ya. apa cuma untuk, kalau dari pandangan Paris kayak gimana sih, apakah kelihatan ngejar eksistensinya doang atau gimana kira-kira? Ada yang kayak gitu, ada yang nggak kayak gitu. Nah, kalau menurut Paris apa sih ini, kayak misalkan gimana sih kita konsisten di jalan kita ini kayak gimana sebenarnya? Balik ke apa tujuannya melakukan itu. Saya pengen bermusik supaya saya bahagia, anggaplah gitu ya. Oke. Saya pengen bermusik supaya saya famous, kayak gitulah. Balik ke tujuannya. Kira-kira hal apa yang bisa memantik orangnya itu menurut Paris sendiri? Memantik itu Ya, motivasi. motivasi. Ya. Apa perlu kayak banyak-banyak dengerin Mario Teguh gitu? Itu kan seorang motivator. Motivasi diri itu kadang lebih masuk timbang dari luar. Oh, oke. Saya juga. Oh, berarti balik lagi ke diri sendiri Iya, ya. betul. Sebelum memulai sebuah band saya bisa termotivasi dari apa gitu. Betul. Dari misalkan saya termotivasi dari film nih. Saya harus nonton film dulu sebanyak-banyaknya. Iya, ya. Kayak gitu berarti ya. Kayak di ranah visual misalnya ya, Oke. kita harus sering melihat sesuatu, melihat desain supaya wawasan visual kita bertambah, gitulah, supaya memacu semangat kita lagi untuk Oke. ya. Tadi saya tanyain ini perspektif musik secara estetika di Lombok ya kan. Kalau menurut Paris yang secara luas di Indonesia kayak gimana sih bisa dilihat kayak gitu? Maksudnya perspektif perkembangan musik di Indonesia sini. Sekarang tuh lebih, kalau secara keseluruhan ya, secara nasional lebih maju sih timbang dulu menurut saya. Oke. Ya, Dalam sekarang tuh segi apa ini? sekarang kayak the world is your stage tuh loh, kalian bisa bikin event kapanpun dan dimanapun. Lebih mudah. Iya. Medianya banyak, kalian mau distribusikan ke platform manapun bisa, didengar Oke. oleh siapapun bisa. Oke. Nah, Itu jadi sebenarnya apa namanya? Ini sudah mudah sebenarnya ya. Iya. Udah mudah makanya tapi itu tadi balik ke diri sendiri mau enggak? Enggak. Iya benar. Ya kadang saya juga heran juga, kadang banyak yang bermusik tapi belum memulai jalan kayak kebingungan, musik saya ini mau kemana, mau dijual kemana, apa mau ini kemana gitu. Ya, Itu ya kita semua mengalami kayak itu gimana? sepertinya. Saya juga pernah mengalami itu waktu awal bermusik. Oke. Ya. Oke, saya Wajar sih. ini sedikit saya tanya tujuannya Paris bermusik ini kemana sih sebenarnya? Tujuan maksudnya bukan kemana ya, tujuan bermusiknya untuk apa, untuk kemana gitu. Untuk have fun. Have fun. Iya. Berarti kalau kayak goals atau gimana itu gimana? Ya tentu tetap ada. Kita pasti punya tujuan masing-masing ya. Cuman yang paling mendasar tuh yang penting saya senang dulu aja. Oke, Ya. saya senang
bermusik, Iya. saya senang mengerjakannya. Kan nggak kerja. Misalkan nih, saya juga sedikit ini ya, karena kita kebanyakan di rumah aja dalam beberapa bulan Iya, terakhir betul. ini kan, banyak kan sekarang saya juga melihat banyak yang tiba-tiba menjadi musisi, tiba-tiba menjadi Iya. seorang yang nggak pernah dia coba kayak nge-podcast Iya, ini iya, kayak iya, iya. itu apakah sah-sah aja menurut apa harus emang jangan di pas kayak gini aja, kondisi kayak gini aja atau gimana? Terkait soal itu saya kebetulan pernah membaca quote dari seorang musisi di Indonesia. Dia bilang, Itu siapa itu? dia Lupa. bilang pencipta lagu itu nasibnya nggak seberuntung pengcover lagu di YouTube. Oh, oke. Sebenarnya ya nggak masalah juga sebenarnya ada hal-hal seperti itu ya. Tapi bisa juga masalah. Tapi kalau misalkan dihadapin dengan udahlah, nanti pasti ada kayak anggap seleksi tersendiri. Kalau emang bener. iya, pasti paham kan. Kalau emang dia pure mau berkesenian, bermusik atau apapun itu pasti dia tetap ada di jalan itu yang Oke. hanya fase-fase itu tadi. Nah itu sih kadang jadi keresahan kita juga gimana orang tiba-tiba kayak musimnya ini lagi pengen nge-cover cover semua rata-rata kayak gitu kan, itu jadi ya bukan masalah juga, cuman ya rada agak sedikit toksik. Ya. Untuk ini apa namanya, Paris ini terinspirasi dari siapa sih sebenarnya? Yang mempengaruhi Paris dalam bermusik ini siapa? Ada nggak sih? Apakah itu seperti Influencer. musisi yang kita idolakan? Influence? Iya, Ya. yang mungkin Saya suka sorry. Saya suka Johnny Cash. Siapa? Johnny Cash. Oh, Johnny Cash. Ya. Saya tahunya Johnny Cage aja. Soalnya kenapa bisa terinspirasi dari Saya sana? suka Johnny Cash waktu saya masih di Jogja waktu itu. Saya dengar teman kuliah saya nyanyi lagu When I was just a baby, mama told me so. Oke. Saya suka sekali dengan ritme gitarnya dan vokalnya yang simply nice. Oke. Ya. Itu segenre sama yang di ini Ya, sekarang. Mungkin Mungkin ya. Jadi itu jadi dasar gimana pengen main blues ini. Ya, saya juga suka Bob oke. Dylan. Di ini apa namanya, di referensi kan di selain bermusik juga apa namanya, selain bermusik juga visual juga. Kalau visual ada nggak sih? Saya sukanya ini. Saya suka dulu saya suka ini Tim Burton. Tim Burton. Ya, Tim Burton. Oke, Tim Burton itu yang karya dia itu Nightmare Before Christmas yang tengkorak hitam putih filmnya semua. Oke. Tapi belakangan saya lagi senang lihat Steve Simpson namanya ada di. Jadilah cari Steve Simpson. Oke, siap. Karena ini kayak Meksikan gitu. Oh, colorful. oke. Ya. Untuk ini apa namanya, kalau perspektif secara industri di Lombok ini kayak gimana sih? Kan Mas Faris tahu saya kan udah mau ke ranah sana ya, mau merilis album terus mau memasarkannya ke luar atau kemana itu kan, gimana kira-kira? Saya nggak begitu paham, tapi yang saya tangkap itu adalah sekarang semua itu lebih mudah dan bisa dilakukan sendiri. Ngomong-ngomong soal indie, Iya. ya independen, semua bisa dilakukan sendiri kapanpun dimanapun kayak gitu. Seperti misalkan mau memasarkan lagu ke digital Ya. atau kayak yang di Spotify, YouTube atau segala macam, Ya. itu bisa dilakukan sendiri berarti. Ya tentu sekali dengan bantuan teman-teman ya. Oke. Ya, enggak, maksudnya tuh sendiri tuh kayak itu tadi bantuan teman-teman atau sendiri kayak enggak kayak dulu kan kita harus ke Jakarta. Oh, oke. Karena dulu juga harus pakai ini juga CD juga kan, atau kaset ya. Berarti kita harus rekaman ke sana. Ya. Di sini waktu itu belum ada. Ini maksud saya di perspektif industri di Lombok ini
seberapa jauh sih musisi-musisi di Lombok ini bisa menjual karyanya sampai luar atau sampai mana, apa cuma sekedar di Lombok ini aja? Menurut pandangan Faris kayak gimana? Bukan nggak mungkin ya karya kita sampai keluar. Saya sering melihat karya teman-teman didengar oleh orang luar negeri, orang Eropa, Amerika, ya bahkan Jepang pernah. Gitu, karya teman saya, dan langsung di komentar dan minta di mana saya bisa membeli lagu Anda gitu. Sekarang mudah untuk seperti itu. Lebih mudah. Jadi juga saya berpikiran kalau di sini itu sudah kayak banyak sih, ada yang band-band yang udah berani manggung di luar itu kan, udah berani tur sampai luar Lombok ke Jogja keliling kan, udah ada beberapa band Lombok kan sekarang. Nah, di situ apa nggak ada niat Faris untuk mengikuti seperti hal yang sama? Bikin tur ada dalam rencana waktu dekat nih atau gimana? Kalau yang waktu dekat ini jelas recording dulu ya. Kalau itu mengikuti nanti. Berarti setelah dipasarkan kira-kira lihat statistiknya gitu ya. Yui. Siap. Menurut saya sih udah cocok banget sebenarnya. Cocok gimana? Cocok buat tur. Oke, deal ya. Ya udah jadi ya. Apa namanya? Masih di perspektif musik di Lombok. Untuk perspektif dalam lingkup lebih luas Indonesia misalkan, di perindustrian musik ini kayak gimana? Tadi kayaknya udah jelasin sih. Itu kan yang di Lombok kan. Ya. Ini sekarang lebih luas pandangan Faris itu kayak gimana? Kalau di luar ya kayaknya pasti lebih masif dia ininya. Perkembangannya lebih besar, perkembangannya lebih maju, perkembangannya lebih luar ya. Misalkan di daerah Pulau Jawa gitu ya, Bandung, Surabaya, Jogja, Jakarta. Di sana bahkan lebih mudah untuk maju, untuk berkembang. Iya. Lebih ini. Iya. Kira-kira kalau misalkan saya nih mau bikin band, apakah saya harus ke daerah sini untuk ini biar lebih naik engagementnya lebih, atau saya bikin video yang bikin ribut, gitu aja. Viral. Nah itu gimana itu? Saya menarik sekali kalau membahas soal yang panas-panas kayak gitu. Jangan deh, itu beda ini nanti aja kalau udah kelar gitu. Kayaknya di perspektif udah cukup kali ya, itu perspektif pandangan Faris kayak gimana di Lombok ini berkembangnya musik, apakah udah bisa sampai luar atau cuma dalam lingkup Lombok ya, ini. Maaf buat teman-teman yang mendengar misalkan sudut pandang saya nggak sejalan mungkin, tapi kan itu dari perspektif. Iya, benar. Mungkin lebih baik dari perspektif kalian, mungkin kenyataannya lebih baik. Siapa tahu kan. Ya kita doakan ya, kita biar ini ya kan, siapa tahu Lombok bisa membawa sampai ini meluas ke seluruh Indonesia atau mungkin sampai ke luar negeri. Atau siapa tahu juga Faris Hasan juga lebih. Amin. Kita doain lah ya. Semoga aja perkembangan musik di Lombok. Kita ke sesi tanya jawab ini. Kira-kira dari ini ada pertanyaan nggak sih? Oke, kita tunggu pertanyaan dari netizen nih. Apa saya dulu yang tanya-tanya dulu? Boleh. Atau saya dibalik tanya? Udah makan? Saya belum bang. 2 hari bang. Aduh. Ya, tapi ya kayak gini dah. Saya seneng-seneng aja, have fun aja sama kayak man. Iya, nggak makan juga have fun. Gokil. Saya juga tertarik sama ini nih. Apa namanya? Di visual saya sering lihat sih Faris ini
hasil karyanya itu lebih kayak vintage gitu. Iya, saya suka. Apa itu terpengaruhi dari musik-musik kayak blues kan lebih kayak musiknya kalau kita dengar itu lebih kayak misalkan kita dengar kita kayak berasa di Texas atau ini. Apa itu dari hasil-hasil visual gambar itu terpengaruh dari Saya musik? pikir terpengaruh. Terpengaruh juga. Oke. Karena saya sepertinya bisa jalan dengan keduanya. Saya bikin visual untuk lagu tertentu. Oke. Ya. Jadi itu lebih memudahkan juga ya kalau misalkan mau bikin lagu nggak perlu nyari yang visual. Oh, saya bisa gambar, saya sendiri aja yang gambar gitu kali ya. Ngirit budget Pak, ngirit budget. Oke, yang pertanyaan dari netizen nih Pak Riz. Bisa lebih deket Pak, soalnya saya agak ini. Sorry. Oke, kesini aja Bang. Oke. Ayo Narsum, apakah ada aktivitas yang saling berkaitan antara musik dengan seni rupa? Ada tuh barusan saya bilang. Kita udah jawab ya. Iya, tadi. Udah kebetulan. dijawab. Apa mau ditambahkan mungkin? Ya, kebetulan ada kegiatan yang menyenangkan waktu saya masih di perantauan dulu itu. Ada sebuah acara yang sebuah seorang musisi dia perform, kemudian di belakangnya direspon dengan visual, bercerita tentang lagu yang dimainkan di depan. Wow, itu langsung spontan gitu Ya, aja? real time ya, dua-duanya jalan bersamaan. Siap. Apa enggak mau nyoba seperti itu? Mungkin boleh di Lombok ya, kayaknya asik. Ya. Melihat saya seperti itu kayak ada langsung kontak ini. Oke. Nantilah ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari tim gimana? Apa sudah cukup? Kayaknya dari masih ada satu lagi ini. Ini cukup menarik. Saya lebih dekat lagi. Sorry. Kapan Rana meluncurkan album? Oke, ya karena tulisannya agak kayak dokter gitu, sorry. Terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikan dan bertanya. Oke. Saat ini kebetulan lagi proses menuju rekaman, saya lagi mengumpulkan materi dan kawan-kawan. Insya Allah nanti saya kabari di sosmed bisa ya. Oke. Ya, atau ya nanti pasti dikabari. Oke, untuk teman-teman yang mau langsung mau tahu gimana perkembangan musik Rana, mungkin bisa langsung cek Instagramnya, Boleh. apa Twitter, apa Facebook, mungkin ada di sini nanti. Di sini gimana Bang ya? Kayak pokoknya di sini nanti diedit aja. Apa? @Paris_Hasan. Oke, Paris_Hasan. Oke, buat teman-teman mungkin mau cek langsung aja, mau tahu kayak kapan sih, mungkin ada spoiler di sana, langsung dicek aja. Apa nggak mau spoiler dulu ini? Misalkan ada kayak clue gitu, kayaknya bulan depan atau tahun depan gitu. Yang jelas bulan ini rekaman dah. Oke, boleh. Rilisnya Ya. masih inilah ya, secret lah ya. Rilisnya mungkin nggak bakal berjauhan dari proses rekaman kelar. Oke, siap. Cukup menarik. Persiapan ini udah cukup matang kayaknya. Mana lebih menarik, solo atau grup? Oke, ini pertanyaan dari netizen. Ini mohon maaf nih kalau saya menjawabnya jadi nggak terjawab mungkin. Oke. Keduanya punya masing-masing kesenangan tersendiri. Oke, kenyamanan pribadi berarti ya. Ya. Oke, seperti misalkan apa-apa yang kita kerjakan balik lagi ke diri kita sendiri berarti. Oke, itu sudah terjawab. Tergantung dari kita sendiri lah ya. Kalau di grup kita enak bisa bertukar pikiran, kalau sendiri pusing sendiri, tapi masing-masing juga punya kesenangannya sendiri. Oh, siap. Jadi itu ya balik lagi ke diri sendiri aja, gimana kita nyamannya bermusik ya, gimana kita harus bermusik itu nggak harus berpatokan saya harus buat band atau saya harus solo, itu nggak harus ya. Kita cari tahu sendiri berarti gimana nyamannya kita ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu saja ya, pertanyaannya cukup ya.
Jadi kita udah langsung ke penghujung acara kita ini. Sih nggak terasa banget udah berapa jam sih? Udah lumayan lama. Ya untuk terakhir ada wejangan nggak? Nah, wejangan untuk teman-teman mau yang bermusik atau apa ya, mau memulai musik atau memulai apalah sebuah kesenian ini. Jangan menyerah. Itu doang. Stuck gitu doang. Ya ampun, oke. Jangan menyerah. Apa ganti aja, Rian aja ya. Ya, yang penting kita nyaman lah melakukan sesuatu tuh. Oke, Ya, yang penting nyaman. Intinya satu nyaman. nggak merugikan diri, lingkungan. Penting nyaman. Itu saja. Ya, Temenin aku. Dikit aja lah, Bang. itu aja lah. Itu aja. Ya. Serius, Bang. Ya. Kalau mau ambil lah. Oke, bentar. Oke. Oke, itu ya cukup lumayan menarik ya pembahasan bersama Faris Hasan, salah satu musisi Lombok ya, yang udah mungkin berapa kali yang saya tonton dan jujur aja nggak pernah bosan nontonnya juga. Terima kasih. Kayak gitu saking senengnya musik beliau ini. Ya. Jadi ya untuk yang terakhir jadi kita tampilin aja lah langsung ya. Untuk teman-teman selamat menyaksikan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah melibatkan saya di acara ini. Terima kasih buat komunitas teman baca di sesi teman bicara. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Lagu ini berjudul Apple and Snake. Well, I'm sick of relying on anybody and a betrayal. I would rather do it all alone, but my head is off to you for your nice try. Ooh, ooh. Sometimes things get scrambled, but doesn't mean that it's miserable. Wine is blowing anyway. Blow them all away like bubbles, hey. The pretty red apple in front of me, I know that I should be stopping by. I keep in mind that I should keep going. Ain't come this far to give up for such a thing. Look, it's hanging on the branch of the big shady apple tree, and I know it's no good when I hear a sound. The snake is coming up and rattling, oh boy.
Apple and snake on a tree. Apple and snake on a tree. Apple and snake on a tree. Oh, apple and snake on a tree. Oh, apple and snake on the tree, sit just one bite, then you can go. Apple and snake on the tree, I won't lie, this is so sweet. Apple and snake on the tree, sit just one bite, then you can go. Apple and snake on the tree, I don't even give a chance. Oh, apple and snake on the tree, said just one bite, then you can go. Apple and snake on the tree, I won't lie, this is so sweet. Apple and snake on the tree, said just one bite, then you can go. Apple and snake on the tree, I don't even give a chance. Give a chance. Give a chance. Oh no. At the end of the day, the song remains the same. The pretty red apple is just a useless fake, and a snake is rattling for nothing.